warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan pastinya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Ananda, seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran akan lebih baik jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang peran ulama dalam kemerdekaan dan pembangunan, di mana dari materi tersebut kita dapat mengetahui bahwa penjajahan bukan soal politik dan ekonomi, tetapi juga masalah iman, sebab penjajah berupaya menyebarkan agama mereka dan merusak keadaan penduduk muslim. Karena itu, sepanjang sejarah, perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan, peranan ulama Islam sangat menonjol. Salah satunya adalah dalam merumuskan konstitusi dan dasar negara, yaitu Pancasila. Baiklah Ananda, hari ini kita akan membahas materi tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Baiklah Ananda, sebelum kita membahas makna hak dan kewajiban asasi manusia, alangkah lebih baiknya jika kita memahami makna dari nilai-nilai Pancasila. Ini merupakan butir-butir dari Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa ini terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1, yang mana terjemahannya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Dalam Islam, ibadah dan hukum yang dibawa tiap-tiap nabi yang diutus berbeda, sesuai dengan kondisi pada saat itu. Namun, ada yang tidak berubah, yaitu semua nabi mengajarkan tauhid, yaitu mengesahkan Tuhan. Pada sila yang kedua, terdapat kata adil dan adab, di mana adil adalah istilah khas yang terdapat dalam banyak sekali ayat Al-Quran. Sebagai contoh dalam Al-Quran disebutkan, yang artinya, sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat ihsan dan memberi kepada keluarga yang dekat dan melarang dari yang keji dan yang dibenci dan aniaya. Allah mengingatkan kalian supaya kalian ingat. Sedangkan istilah adab juga merupakan salah satu istilah dasar dalam Islam. Para ulama telah banyak membahas makna adab dalam pandangan Islam. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya, muliakanlah anak-anakmu dan perbaikilah adab mereka. Pada sila ketiga, persatuan Indonesia, terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Hujarat ayat 13, yang terjemahannya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Ayat ini sangat cocok mengingat Indonesia yang terdiri dari beragam suku, bahasa, dan
berbagai jenis ras. Sila berikutnya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini terdapat dalam Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 38 yang terjemahannya, dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Rabb-nya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka dengan musyawarat antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada sila ini terdapat dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 90. Terjemahannya, sesungguhnya Allah menyuruh manusia berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi sedekah kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Lalu, bagaimana konsep hak dan kewajiban asasi manusia? Hak merupakan kekuasaan untuk berbuat sesuatu, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang menjadi tugas manusia yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Bagaimana substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila? Untuk lebih memahaminya, silakan Antum kerjakan tabel yang ada pada slide. Jika sudah, silakan kumpulkan tugas Antum di Google Classroom yang sudah Ustazah sediakan. Oke Ananda, untuk selanjutnya tetap semangat menuntut ilmu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang berilmu. Baiklah Ananda, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.